Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim berupa talabul ilm, kewajiban untuk belajar ilmu agama serta kewajiban untuk silatul ukhuwah, untuk menyambung tali persaudaraan sesama kaum muslimin. Dua kewajiban yang alhamdulillah bisa kita laksanakan secara bersamaan. Kewajiban yang pertama adalah kewajiban talabul ilm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Belajar ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Kemudian kewajiban yang kedua adalah kewajiban berupa silatul ukhuwah, menjaga ataukah menyambung tali persaudaraan sesama kaum muslimin. Kalau sekedar belajar ilmu, mungkin di hari ini kita bisa belajar meskipun tidak hadir di majelis ilmu, yakni belajar melalui media-media yang ada, entah itu YouTube ataukah media yang lainnya, bisa. Tapi kalau untuk silatul ukhuwah, maka tentunya kita tidak akan mendapatkan kecuali ketika kita hadir di majelis-majelis ilmu. Pertemuan dengan saudara sesama muslim ini adalah nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba setelah nikmat Islam. Sebagaimana sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Ma u'tiyal 'abdu ba'dal Islam ni'matan khairan min akhin salih. فإذا وجد أحدكم ودا من أخيه فليستمسك به." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba diberikan nikmat yang lebih baik setelah nikmat Islam daripada nikmat memiliki teman-teman yang saleh, memiliki saudara-saudara yang saleh. فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ وَدًّا مِنْ أَخِيهِ فَلْيَتَمَسَّكْ بِهِ. Dan apabila salah seorang di antara kalian mendapatkan kecintaan dari saudaranya, فَلْيَتَمَسَّكْ بِهِ, maka hendaklah dia pegang erat-erat kecintaan itu. Ini disebutkan dalam kitab Qutul Qulub jilid yang kedua halaman yang ke-17. Ini ucapan yang sangat indah dari salah seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Dari sini kita mengetahui bahwasanya persaudaraan sesama muslim, apalagi kita bersaudara dengan orang-orang yang saleh, adalah nikmat yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri. Dan sungguh teman-teman kita nanti dari kalangan teman-teman yang saleh ini akan menjadi syafaat bagi kita di yaumul qiyamah kelak. Sehingga salah seorang imam yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau juga pernah mengatakan, istakthiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah sahabat-sahabat dari kalangan orang-orang yang beriman. Fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya mereka itu akan bisa menjadi syafaat di yaumul qiyamah kelak. Ini ucapan dari Al-Imam Hasan Al-Basri, disebutkan di dalam kitab Ma'alimut Tanzil jilid yang keempat halaman yang ke-268, dan juga dalam tafsir Al-Baghawi juga disebutkan jilid yang ketiga halaman yang ke-473. Ini ucapan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, anjuran untuk memperbanyak teman-teman yang saleh. Alasannya apa? Alasannya bisa jadi mereka itu akan menjadi syafaat bagi kita di yaumul qiyamah kelak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis yang panjang terkait dengan syafaat saudara-saudara sesama kaum muslimin, teman-teman yang saleh. Hadisnya panjang. Yang intinya adalah Rasul menjelaskan hatta idza khalasal mu'minun minan nar. Sampai ketika orang-orang yang beriman mereka selamat dari api neraka, Rasul menyatakan fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma minkum min ahadin bi ashaddi munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihim alladzina finnar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah ada di antara kalian seseorang yang benar-benar sangat meminta kepada Allah, yakni untuk membebaskan ataukah untuk memberikan hak terhadap saudara mukmin yang lain di yaumul qiyamah kelak, yang mana mereka masuk ke dalam neraka. Teman-teman saleh dari kalangan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusallun wa yahujjun. Wahai Rabb kami, dahulu mereka, teman-teman kami ini, mereka berpuasa bersama kami, mereka juga salat bersama kami, mereka juga menunaikan ibadah haji bersama kami. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, teman-teman yang saleh tadi itu yang telah masuk ke dalam syurga, akhriju man araftum. Kalau begitu silahkan keluarkan orang-orang yang kalian kenal. Akhriju man araftum, keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal. Fatahrumu suwarahum 'alan nar fayukhrijuna khuluqan katsiran qad akhadatin nar ila nisfi saqaihi wa ila rukbatayhi thumma yaqulun rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi. Kemudian mereka pun, Rasul bersabda, yakni mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal dari api neraka, ya, orang yang banyak. Ada orang yang dikeluarkan dari api neraka yang mana mereka telah terbakar sampai di pertengahan betisnya, ada yang terbakar sampai ke lututnya. Kemudian setelah mereka keluar, orang-orang yang beriman tadi ini mengatakan, wahai Rabb kami, tidak tersisa seorang pun dari kalangan orang-orang yang Engkau perintahkan kami untuk mengeluarkan dia darinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, arji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarrat mithqala dinarin min khairin fa akhrijuhu. Allah menyatakan, kembalilah kamu. Kalau di sana engkau dapatkan orang yang dalam hatinya ada kebaikan meskipun sekecil dinar saja, maka keluarkanlah mereka darinya. Maka
Kemudian mereka pun orang-orang yang beriman tadi mengeluarkan teman-temannya dari api neraka. Mereka menjadi syafaat menyelamatkan teman-temannya dari api neraka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Ini hadis yang agung yang menunjukkan bahwasanya di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah ketika kita memiliki teman-teman yang saleh. Ketika kita memiliki teman-teman yang baik dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ini sebenarnya mereka itu bersaudara, meskipun mereka tidak ada hubungan darah, meskipun mereka tidak ada hubungan nasab, tapi mereka memiliki hubungan persaudaraan, yakni persaudaraan imaniyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hujurat ya, terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi, bahwasanya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Tidak lain, orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sehingga damaikanlah di antara saudara-saudara kalian yang sedang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kalian dirahmati. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan al-jami' ikhwah fid din. Orang-orang yang beriman seluruhnya itu adalah bersaudara dalam hal agama. Dan persaudaraan yakni didasari dengan agama, didasari dengan akidah, didasari dengan iman, ini lebih kuat daripada persaudaraan darah, persaudaraan nasab. Persaudaraan darah dan persaudaraan nasab itu bisa putus ketika ada sebab-sebab yang memutuskannya. Semisal contoh, meskipun mereka sesama ahli waris, tapi ketika salah seorang di antara mereka murtad dari Islam, maka hak waris itu terputus. Tidak boleh saling mewarisi antara seorang mukmin dengan orang-orang kafir, meskipun mereka ada hubungan persaudaraan, ada hubungan nasab, ada hubungan darah. Ya, sehingga semua orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara, yakni bersaudara dalam agama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya, sehingga tidak boleh dia menzaliminya, tidak boleh dia menyerahkan kepada musuh-musuhnya. Wa fi sahih, wallahi fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Disebutkan pula dalam kitab As-Sahih, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi fi auni al-'abdi, wallahu fi auni al-'abdi maka al-'abdu fi 'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Wa fi sahih aidan, idza da'a al-muslimu li akhihi bi dhahril ghaib qala al-malak amin wa laka bimithlin. Apabila seorang muslim mendoakan saudaranya yang lain bi dhahril ghaib, dalam keadaan mereka tidak mengetahui kalau saudaranya itu mendoakannya, maka ada seorang malaikat yang mengatakan amin walaka bimithlin. Semoga Allah mengabulkan doamu dan bagimu yang semisal. Wal ahadits fi hadza katsirah. Dan hadis-hadis tentang masalah ini sangatlah banyak. Wa fi sahih mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wassahar. Ibnu Katsir juga masih membawakan hadis yang lain terkait dengan penafsiran ayat ini tadi, yakni Al-Hujurat ayat yang ke-10. Ibnu Katsir menyatakan di dalam sahih juga disebutkan hadis permisalan orang-orang yang beriman dalam hal saling sayang menyayanginya mereka, yakni saling
yakni merahmatinya mereka, saling cinta mencintainya mereka, saling sayang menyayanginya mereka, saling menyambung hubungan di antara mereka itu kamathalil jasadil wahid, sebagaimana permisalan satu badan. Bagaimana gambarannya? Idza ishtaka minhu adwun tada'a lahu sa'ira jasad bil huma was sahar. Kalau ada salah satu anggota badan yang mungkin mengeluhkan sakit, merasakan sakit, maka seluruh jasad yang lainnya itu pun akan merasakan sakitnya, mungkin dengan merasakan demamnya, ataukah mungkin nggak bisa tidurnya. Ini gambaran persaudaraan sesama mukmin, persaudaraan sesama muslim. Wa fi sahih aidha al-mu'minu lil mu'mini kal bunyanin yashuddu ba'dahu ba'dha. Orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu laksana bangunan yang sebagiannya itu menguatkan sebagian yang lain. Sehingga ini hadis-hadis yang mulia yang tentunya harus kita perhatikan bersama terkait dengan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa persaudaraan, berupa teman-teman yang saleh. Ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lepaskan teman-teman yang saleh tersebut hanya karena mungkin urusan-urusan duniawi yang remeh, hanya karena mungkin kesalahpahaman, hanya karena mungkin ada orang yang berusaha untuk mengadu domba. Lakukanlah tabayyun, lakukanlah klarifikasi terkait dengan berita yang sampai kepada kita, yakni berkaitan dengan saudara kita itu. Jangan langsung kita telan mentah-mentah. Tadi kita harus klarifikasi, tabayyun. Jangan sampai ada orang ketiga, ada pihak ketiga yang berusaha memisahkan kita dengan saudara kita. Mereka orang-orang yang hasad mungkin, mereka orang-orang yang mungkin tidak senang ketika kita punya teman yang baik. Sehingga hendaklah kita waspada dengan makar-makar syaitan melalui mereka, orang-orang yang hasad, orang-orang yang berusaha mengadu domba, orang-orang yang berusaha untuk melakukan perpecahan di antara saudara sesama kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmukumullah. Persaudaraan adalah merupakan karunia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah mengingatkan kepada kita di Surat Ali Imran ayat yang ke-103. Ayat kita sebutkan tadi di awal. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Jangan kalian berselisih. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Il kuntum a'daan. Dahulu kalian itu dalam keadaan saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah pun lembutkan di antara hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian pun dengan nikmatnya Allah menjadi bersaudara. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, adalah nikmat persaudaraan terhadap saudara sesama mukmin, sesama muslim yang patut untuk kita syukuri. Dan perlu kita tahu bahwasanya ya, orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu di antara sebabnya karena mereka tidak punya teman-teman yang saleh. Sebagaimana penuturan dari mereka sendiri. Ya. Disebutkan di dalam athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menyatakan, "Alaikum bil ikhwan fa innahum 'uddatud dunya wa 'uddatul akhirah. Ala tasma' ila qawli ahli an-nar fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Ali bin Abi Thalib menyatakan, hendaklah kalian mencari teman-teman sebanyak mungkin. Tentunya teman-teman yang saleh ya, teman-teman yang baik, teman-teman yang beriman. Kenapa alasannya? Fa innahum 'uddatud dunya wa 'uddatul akhirah. Karena mereka adalah modal dunia dan modal di akhirat kelak. Ala tasma' ila qauli ahli nar. Tidakkah engkau mendengar ucapan ahlun nar?
Mereka mengatakan, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Kami tidak memiliki orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada kami, dan kami juga tidak memiliki teman-teman yang setia. Sehingga mereka pun tetap tinggal di dalam neraka karena mereka tidak punya teman-teman yang saleh yang memberikan syafaat kepada mereka, yang akan membantu mereka meringankan dari adab Allah. Ini sebabnya, karena mereka tidak punya teman. Sehingga Muhammad bin Wasi rahimahullahu taala beliau menyatakan, "Ma baqiya fid dunya syai'un aladzu illa as-salah fil jamaah wa liqa'il ikhwan." Muhammad bin Wasi rahimahullahu taala beliau menyatakan, tidak ada satupun yang tersisa dari dunia ini sesuatu yang paling lezat selain kelezatan seorang yang bisa melaksanakan sholat secara berjamaah dan juga pertemuan dengan saudara-saudara sesama mukmin, dengan teman-teman yang saleh. Ini ucapan dari Muhammad bin Wasi, ini disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya jilid yang ke-6 halaman yang ke-261. Sehingga marilah kita berusaha untuk memperbanyak teman, terutama teman-teman yang saleh, teman-teman yang nanti kita pun akan bisa berkumpul di surga kelak. Setelah kita berkumpul di dunia ini dalam majelis-majelis ilmu, harapannya nanti kita pun akan berkumpul dengan mereka, teman-teman yang saleh, di surga kelak. Ya, karena mereka memang diantara salah satu sifat penduduk surga, diantara keadaan penduduk surga, Allah menyatakan ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka itu bersaudara, di atas keimanan. Ya, ala sururin mutaqabilin, mereka saling berhadap-hadapan di atas dipan-dipan yang disediakan bagi mereka. Mereka bisa ngobrol secara lepas di surganya Allah kelak. Ya, ini nikmat yang sangat besar dengan teman-teman mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menyatakan, liqa'ul ikhwan jalal al-ahzan, ataukah jala al-ahzan. Perjumpaan dengan teman itu ini akan menghilangkan kesedihan, bisa menjadikan sebab hilangnya kesedihan. Tentunya dalam hal ini harus digarisbawahi, yaitu teman-teman yang saleh. Ketika kita berjumpa dengan mereka, mungkin kesedihan kita akan menjadi ringan. Yang sebelumnya berat, kemudian mereka menghibur kita, memberikan nasihat kepada kita, memberikan pencerahan kepada kita, membantu mungkin apa yang memang kita butuhkan. Maka dengan hal itu dikatakan liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan. Perjumpaan dengan saudara-saudara sesama mukmin, saudara yang saleh ini akan menghilangkan kesedihan. Ini disebutkan dalam kitab Adabud Dunya wad Din halaman yang ke-161. Demikian pula Ibnu Mu'taz rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, man ittakhadha ikhwanan kana lahu a'wanan. Man ittakhadha ikhwanan kanu lahu a'wanan. Barang siapa yang memiliki teman-teman yang banyak, maka mereka itu akan menjadi orang-orang yang membantu dia dalam urusan-urusannya. Semakin banyak teman, tentunya ketika ada masalah-masalah yang kita butuh bantuan dari mereka, semakin banyak pula orang yang akan membantu. Tentunya dalam hal ini sekali lagi, teman-teman yang saleh. Jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang jahat, dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kemaksiatan-kemaksiatan. Justru kalau kita berteman dengan mereka itu, kita pun akan terkena imbas kejelekannya. Rasul pernah memberikan permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek, sebagaimana berteman dengan pembawa minyak wangi dan berteman dengan peniup bara api. Rasul bersabda, "Mathalul jalisis salihi wa jalisis su'i kahamilil miski wa nafikhil kir." Permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek itu sebagaimana permisalan berteman dengan pembawa minyak wangi dan berteman dengan peniup bara api. Fahamilul miski imma an yukhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau kamu berteman dengan pembawa minyak wangi, bisa jadi dia akan memberikan minyak itu kepadamu. Minimalnya sisanya lah. Setidaknya sisanya, misalkan teman kita penjual minyak wangi,
dia mau ganti aroma, kan harus dibersihkan dulu, sterilkan dulu ini botolnya ini, pompanya harus sterilkan dulu. Maka ketika itu kan orang di sekitarnya akan terkena, setidaknya itu. Wa imma an tabta'min, ataukah bisa jadi kamu akan bisa membeli minyak itu darimu. Biasanya kalau teman itu ada harga khusus biasanya. Cuman jangan berharap harga khusus ya. Ala kulli hal, yang jelas kita berteman dengan mereka banyak manfaatnya. Setidaknya harus menyatakan minimalnya wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, dan minimalnya kamu akan mencium darinya aroma yang wangi, aroma yang baik, aroma yang wangi. Wa nafikhul kir, adapun berteman dengan peniup bara api, Rasul ibaratkan ya, imma ayyuhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan mumtinah. Adapun berteman dengan peniup bara api, bisa jadi percikan bara apinya itu akan membakar pakaianmu, ataukah setidaknya engkau akan mencium aroma yang sangit, aroma yang busuk dari dia. Maka ini permisalan yang sangat bagus yang bisa kita cerna dalam kehidupan kita. Ketika kita berteman dengan orang-orang baik, kita cinta dengan mereka, orang-orang yang saleh, harapannya nanti kita pun akan bersama mereka di akhirat kelak di surganya Allah. Sebagaimana dahulu ada seorang Arabi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Kapan sih kiamat terjadi? Rasul nggak tahu karena ini rahasia Allah. Rasul balik bertanya, "Apa yang sudah kamu siapkan menghadapi hari kiamat?" Orang itu dengan jujurnya mengatakan, "Aku nggak punya persiapan apapun berupa banyaknya salat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya." Maka Rasul bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau nanti di yaumul kiamat kelak bersama dengan orang yang engkau cintai. Ketika Anas bin Malik, sahabat yang meriwayatkan hadis yang mulia ini, mendengar hadis Nabi ini, beliau menyatakan, "Tidaklah ada yang membuat aku gembira sebagaimana gembiranya aku mendengar hadisnya Rasul ini, anta ma'aman ahbabta." Engkau nanti di yaumul qiyamah kelak akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Wa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Aku cinta dengan Nabi, aku cinta dengan Abu Bakar, aku cinta dengan Umar. Aku pun berharap nanti akan digolongkan bersama mereka di surganya Allah, meskipun aku belum bisa beramal sebagaimana amalannya mereka. Ini keutamaan memiliki teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik. Sehingga ketika kita memiliki teman yang baik, maka kita jaga baik-baik pertemanannya itu. Jangan sampai kita putuskan sekali lagi hanyalah karena urusan-urusan duniawi yang remeh, urusan duniawi yang rendah, hanya karena ada pihak ketiga yang memang sengaja ingin memisahkan kita dengan teman kita itu, dari kalangan orang-orang yang hasad kemudian dia pun hasud, dia menghasut kemudian dia pun selanjutnya menebarkan permusuhan di antara saudara-saudara itu. Ini pekerjaan syaitan melalui manusia, melalui orang-orang tadi, yaitu orang-orang yang mengadu domba. Sehingga jaga hubungan pertemanan dengan orang-orang saleh. Harapannya nanti setelah Allah kumpulkan kita di dunia, Allah pun akan kumpulkan kita di akhirat kelak di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Kalau kita bahas hadis-hadis yang terkait dengan hak-hak persaudaraan sangatlah banyak. Tentunya satu majelis nggak cukup ya. Tadi saya cuma sebutkan tadi terkait dengan keutamaan-keutamanya saja. Adapun hak-hak persaudaraan sesama muslim belum kita sampaikan. Banyak sekali hadis-hadis, diantaranya adalah hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim dengan muslimnya itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu berjumpa dengannya ucapkanlah salam. Wa idza da'aka fajibhu. Kalau saudaramu mengundangmu jawablah undangannya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau saudaramu minta nasihat, nasihatilah dia, dan seterusnya. Ini banyak sekali yang tentunya ini merupakan perwujudan persaudaraan sesama muslim, ditunaikan hak-hak tersebut. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita petunjuknya, sehingga kita pun memiliki hati yang lapang untuk bisa mencari teman-teman yang saleh di dunia ini, yang harapannya nanti kita pun akan berkumpul dengan teman-teman tersebut di akhirat. Mereka, kalau misalkan kita mungkin karena dosa-dosa kita
kita diharuskan masuk ke dalam neraka. Ketika kita punya teman-teman yang saleh, setidaknya mereka akan memberikan syafaat, akan menjadi syafaat bagi kita nanti di yaumul qiyamah kelak, di akhirat kelak, meminta kepada Allah untuk meringankan hukuman kita ataukah bahkan membebaskan kita dari api neraka tersebut. Ini sangat penting bagi kita untuk senantiasa mencari teman-teman yang saleh. Dan jangan lupa, di antara hak-hak persaudaraan itu adalah saling mendoakan di antara mereka. Ya. Saling mendoakan di antara mereka ketika tidak bertemu, kemudian ketemu, kemudian saling mewasiatkan dengan wasiat yang baik. Ya, saling jadi mengingatkan hal-hal yang baik terhadap saudara kita, saling memberikan nasihat, tawassaw bil haqqi, nasihat dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, nasihat untuk senantiasa bersabar menghadapi musibah-musibah yang mungkin menimpanya, sehingga dengannya akan semakin meringankan beban terhadap saudara sesama muslim. Dengan berteman dengan orang-orang saleh, maka keutamaannya bukan hanya sekedar di dunia saja, tapi di akhirat kita pun akan bisa merasakan keutamaannya tersebut. Barakallahu fiikum. Ini barangkali bisa disampaikan, mohon maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.